Oke guys, wah di video gua kemarin udah banyak yang respon nih. Ada yang bilang bannya terbalik dah, ada yang kenapa ya bagus. Tapi nanti gua satu-satu gua jawab deh ya, kenapa alasannya gua melakukan ini semua. Oke, jadi pertama hari ini gua mau ngebahas tentang banyak juga yang nanya nih. MX King ini motor pelan ya? Ini motor pelan apa kenceng sih sebenarnya gitu ya. Jadi beberapa temen kalau nanya ke gua gitu ya, nanya gitu misalnya kayak kenapa lu pilih MX King, ini motor kenceng apa enggak, pelan apa gimana gitu. Jawaban gua nih, motor ada dua, bisa pelan bisa kenceng. Nah kenapa gitu, tergantung dari gimana lu setting motor ini. Jadi setuju ya, MX King ini nih banyak banget yang bisa lu lakuin di motor ini. Potensinya cukup gede gitu. Ini bukan motor yang apa ya, kalau misalnya lu mau bikin dia pelan gampang, ya standarin aja semuanya, nggak perlu gimana-gimana gitu. Lu bisa, ya ini motor bakal pelan. Gue dapet dari dealer nih motor waktu gue lagi Rayon. Kan ya namanya Rayon nggak bisa dibetot-betot ya, masih santai. Tapi dari Rayon aja gue ngerasa nih motor memang nggak sekenceng itu dan nggak sebertenaga, yang bertenaga banget gitu, nggak sampai gimana. Jadi setelah gue lihat, gue sedikit gue cross check ya. Jadi seperti ada beberapa dari kalian mungkin tahu, kalau yang ngikutin gue di TikTok, ada beberapa ubahan yang gue lakukan di motor ini ya. Jadi apalagi untuk urusan performa. Pertama, kalau gue yang paling gue rasain banget waktu itu adalah dengan gue ganti filter udaranya. Jadi standarnya ini MX King, filter udaranya tuh pakai yang kertas guys, gitu ya, pakai kertas. Bagus sih buat penyaringan sih, filtrasinya cukup bagus, pasti lebih detail dia. Jadi nggak terlalu gimana-gimana. Nah, cuman karena dia filtrasinya bagus gitu, jadi udara yang masuk gak terlalu banyak gitu. Apalagi dia di dalam jok sini. Nah, sementara di dalam jok sini, jadi kalau lu lihat nih ya, nah di sini tuh kalau di standarnya ada apa? Ada karet lagi gitu. Mungkin buat supaya air gak gampang masuk. Cuman sama gue lepas, gue jadiin begini supaya udaranya lebih plong gitu masuknya. Nah, terus ditambah gue udah ganti filter udaranya nih pakai punya Uma Racing. Nah, gue upgrade filter udaranya pakai Uma Racing dan berasa banget memang. Ngacir, memang ngacir banget sih. Nah, pas udah lumayan tapi nggak terlalu kenceng, cuman gue berasa lebih bertenaga aja motornya karena gue ganti filter udaranya. Yang kedua adalah yang gue ganti itu adalah filter oli. Sama filter olinya itu dia pakai yang kertas. Nah, filter oli kertas ini memang bagus kalau misalnya lu buat apa namanya, biar lebih maksimal gitu filtrasinya bagus. Tapi kalau dari gua ya kurang sih, karena kalau lu pakai olinya rada kental, dia pasti lama naiknya gitu. Makanya gue ganti dia pakai merek si KTC ya, si Kitako, gue pakai merek itu. Nah, dan terbukti lumayan lah gitu ya, dan terbukti memang cepet naiknya nih olinya gitu, daripada gue pakai yang si filter yang dari apa namanya, yang dari kertas gitu ya. Sama sih, filtrasinya dari kertas juga. Nah, dua itu gue pakai cukup lama. Yang tadinya nih motor ke 100 itu lumayan lama, jadi agak lebih cepet. Jadi di gigi 4 aja gue sekarang udah bisa sampai 100-an. Tapi tetap menurut gue lagi yang kedua adalah bannya. Karena ban standar itu kegedean gitu, buat gue gede banget. Makanya ban standarnya gue kecilin. Yang tadinya ukuran normal 120/70, ya sekarang gue pakai ukuran 100/80 gitu profil bannya. Jadi gue kecilin ya. Nah, itu jadi lebih mendingan menurut gue. Jadi gigi 4 tuh bisa sampai cepet lebih gue. Bahkan gigi 5 tuh bisa sampai 120-an lah kurang lebih. Kayak gitu, lebih cepet. Karena
Ya gitu, kalau lu bawaan pabrik standar, nih motor memang rada lemot karena bannya kegedean juga gitu, berat dia. Dengan mesin yang menurut gua dibilang bertenaga banget, enggak gitu ya. Karena hitungannya nih motor ringan, karena bodinya ringan, rangkanya ringan, harusnya kenceng. Tapi ternyata mesinnya nggak sekencang itu. Nah, buat dia bisa berakselerasi lebih, ya itu tadi, lu harus beberapa lu ubah. Tapi tadi gue bilang, makanya di awal gue bilang nih motor memang berpotensi banget karena ubahannya macam-macam. Kalau misalnya lu upgrade mesin ya pasti kenceng lah ya. Jadi motor bisa kenceng bisa enggak tergantung. Tapi kalau di gua sih buat sedang aja cukup lah ini. Dari filter oli, filter udara, bannya gua kecilin, udah sih. Dia udah lebih kenceng. Mungkin pelek sih, cuman kalau pelek gua kayaknya gua nggak mau kecilin deh. Karena gue takut kalau kecil itu mungkin daya ketahanannya beloknya nggak bisa se-rigid ini gitu. Kalau gue kecilin takutnya malah lebih gampang melintir gue gitu sih. Makanya gue mungkin kalau velg kayaknya gue masih bertahan di sini, dan ukuran ban yang tepat ya udah segini lah, 100 menurut gue udah cukup lah gitu. Nggak akan gue kecilin lagi gitu lah ya, ini kayaknya udah cukup lah. Kayak gitu sih. Jadi kalau ditanya nih motor kenceng apa enggak, tadi gue bilang tergantung lu. Jadi kalau misalnya ada motor temen gua dia full standar, ya biasa aja, nggak kenceng-kenceng banget gitu ya. Tapi kalau ini menurut gua lagi-lagi tergantung lu sih, makanya gimana. Kalau dari gua nih motor kenceng sebenarnya, tapi ya mesti banyak yang diubah. Ada beberapa yang lu harus ubah lah, nggak bisa pakai standar pabriknya. Mungkin kalau mesinnya standar pabrik nggak apa-apa, cuman ya tadi filter-filternya aja lu ganti, udah enak tuh, udah lebih mantep kalau menurut gua sih. Ya jadi kalau misalnya buat yang nanya-nanya nih motor kenceng apa enggak, tergantung. Karena dia punya potensi yang tinggi buat jadi kenceng. Tapi kalau dibikin biasa aja ya lumayan lah, nih motor yang nyaman juga kok buat dipakai sehari-hari. Karena daily driver gua ya ini, motor daily gua pakai kerja, gua pakai mana ya ini motor. Nah ya tuh kelihatan tuh. Habis hujan kemarin, kotor belum dicuci. Ya kurang lebih gitu. Jadi kalau dibilang kenceng banget tergantung sih. Semua motor tergantung elu lah. Gimana, lu mau dia kenceng banget bisa, lu mau pakai buat dia nyaman-nyamanan juga bisa, tergantung elu sih menurut gua. Oke, kalau gitu see you next video.